Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua EDSNG, ketiga BWPT, keempat GetSgo, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan TBLA, kesembilan PLM, dan terakhir IPPE. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup terkoreksi 2,83% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang hari Jumat itu ada distribusi. Sebelum ke technical mau lihat dulu harga komoditas CPO itu rebound tipis ya. Cuman sayangnya gagal bertahan di atas 4.000. Jadi minggu ini kalau mau bagus ya, harga komoditas CPO harus balik lagi ke atas 4.000 dan bisa jadi ini swing low-nya ya. Low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya dan sebelumnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau bagus ya harus naik ke 4.000. Langsung saja ke technical TAPJI. Technical TAPJI kepentok 740 dan terkoreksi dan jebol 700. Dengan volume besar, kondisi seperti ini ada peluang ya nutup gap, dan kebetulan di situ akan ada persimpangan EMA 20 garis biru atau ungu ini dan EMA 60 garis hitam. Kalaupun dia membuat swing low-nya ke 660 itu masih bagus dan itu kesempatan untuk spec buy karena risknya kecil ya. Paling cut loss-nya itu di 645 atau 640 ya, sekitaran 2-3% aja. Paling mentok 4% lah. Kalau mau kasih toleransi 5% juga boleh. 5% ya udah ideal. Dengan target reward misalnya dia benar-benar turun dulu ya dan mantul dari 660 665, cut loss-nya cuman 4% aja. Target profit minimal tuh 5,5% dan bisa lanjut naik sampai 12% ya, dan bisa jadi loh karena ini kan dilihat dia tuh konsolidasi coba naik gagal. Ya kalau dia break ini bagus. Kuncinya ini aja TAPJI, jangan turun dari 660 650 ya untuk TAPJI. Jadi kalau dia koreksi satu candle dua candle lagi di bawah itu menarik untuk spec buy. Cuman perlu kesabaran ya. Kalau ternyata dia konsolnya di bawah aja nggak gerak langsung mantul cepet ya udah tunggu aja. Yang penting punya target trading plan, misalnya stop lossnya di harga berapa, atau di tektokin juga bisa naik 3% 4% jual nanti turun lagi beli, bisa juga seperti itu ya. Banyak strategi mencari profit di pasar saham. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Kalau dilihat candle weekly-nya kelihatan bearish engulfing ya. Ya satu candle lagi ya. Bagusnya tuh satu candle lagi turun aman. Jangan sampai jebol dari 650. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang ditutup menguat 0,95% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya DSNG biasa aja nih antara akumulasi dan distribusi seimbang. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG kondisi seperti ini. Nah ini trading plan saya ya hampir ke arah bawah nih. Tapi kelihatannya udah 4 kali dia bertahan di atas EMA 60-nya. Kalau mau bagus memang harus rebound. Senin harus rebound. Kalau bisa tutup di atas 540. 550 itu lebih bagus. Jadi minggu kemarin itu konfirmasi swing low. Sebelumnya sini. Nah seperti ini. Ini uptrend nih. Kalau dia bisa break kembali 550-nya. Jadi seperti itu untuk DSNG. Menarik nggak? Menarik DSNG. Yang penting ini kunci DSNG ya, jangan turun dari 500 untuk perubahan praksi harga. Kalau ternyata dia konsolidasinya di bawah terus turun ya nggak masalah. Di tektokin juga bisa kan, dapat tuh 4-5% ya udah kesempatan. Jadi seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham ketiga, ada BWPT yang ditutup di harga 68 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BWPT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT juga belum kemana-mana, tapi dia sempat nyentuh 75 terus turun lagi gagal ya. Ini lagi konsol di bawah. Kalau nekat ya karena ini dia bertahan terus di EMA 20-nya dan EMA 20-nya melandai ya stop loss saja. Kalau tutup di bawah 65, 63, 62 ini stop loss. Ya udah gagal downtrend. Tapi sepertinya BWPT tetap bertahan di atas 65 ya. Potensi besar tetap bertahan.
di atas supportnya dan bahkan bisa tetap bertahan di atas 68 di atas EMA 20 ya ini untuk BPT. Kalau dilihat dari candle mingguannya memang volume merah, tapi kalau saya lihat nih volume buyer juga ya, tarik naik. Cuman kemarin itu kalau dilihat candle harian ya ada sedikit distribusi aja ya. Ini volume tarikan dan setelah itu ada distribusi jualan. Mungkin ada yang beli di pucuk Juni ataupun Mei jual BP jadi turun lagi. Ya belum saatnya lah. Tapi ini kondisinya bagus kok. Yang penting bertahan di atas 65. Seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di harga 163 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing ya net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsco juga bagus selama di atas 150 dan high-nya juga terus naik dan terlihat dia reject terus nih support minor karena naik turunnya Getsco ini kan 10 poin, ada support minor di 160. Kalau mau main-main pendek ya stop loss saja kalau jebol 150 atau kasih toleransi 150 baru stop loss. Kuncinya 150 jebol itu udah gagal uptrend. 10% memang agak dalam ya cut lossnya, target profitnya minimal itu 190 sama bahkan lebih untung ya 11% dan ada peluang Getsco perubahan praksi harga 200 ya. Kelihatan bagus nih chartnya, struktur marketnya juga bagus, konsolidasi volume kecil ya. Tapi kalau tiba-tiba dibanting turun dan nggak tahu ada apa ya udah out juga, cut dulu daripada dibawa turun lebih dalam. Kuncinya nih 150 support pertahanan terakhirnya jebol itu ya udah gagal uptrend untuk Getsco. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LSIP yang ditutup terkoreksi 1,21% ke harga 1220. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP kondisi seperti ini juga bagus selama di atas 1200, jangan turun lagi. Kalau dia konsolidasi di atas supportnya 1200 itu masih aman. EMA 20 nya juga masih mengarah ke atas, masih sudut kemiringannya itu lebih dari 30 derajat dan risknya juga kecil. Kalau minat ya, kalau ini main jangka pendek ya, risknya paling 3%an, target profit 1300. 1320 ini sekitar 6%. Risk rewardnya 1:2 kalau minat. LSIP nih kelihatannya dia lagi konsol aja. Ini lihat ya. Tektok dari 1200 ke 1260 gagal turun. Kalau dikasih koreksi lagi 1200 yaitu kesempatan beli ya. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk beli ataupun rekomendasi. Silahkan dianalisa kembali. Jadi seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AALI yang ditutup di harga 9.300, terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell bahkan dari tanggal 18 Juli itu terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI gagal bertahan di atas 9.400. Ya ini udah nggak menarik, kecuali Senin balik lagi. Senin harus balik, kalau enggak ya siap-siap ke peluangnya ya. Kalau saya lihat kondisi seperti ini karena sudah membuat lower low di 9180 9175 ini sebelumnya di sini. Memang kalau dari bawah dia masih uptrend, tapi dari atas ini kan dekat dia sudah membuat lower low ya, ada peluang ke 8800 lagi. AALI. Jadi kalau mau AALI bagus ya Senin, Selasa atau minggu depan harus kembali ke atas 9.600 ya. Kuncinya 9.600. Tapi kalau seminggu ke depan dia tetap turun ya udah konsol di bawah sini untuk AALI. Jadi seperti itu untuk AALI. Langsung saja saham selanjutnya ada SSMS yang ditutup menguat 2,4% ke harga 1490. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, tapi bisa dilihat bid overnya tipis ya, gampang naik turunnya. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ini terus naik ya, dan yang waktu itu saya bilang ini bisa jadi candle reversal, ternyata benar dia langsung rebound lagi, tapi habis koreksi naik ya. Terus naik ya, udah confirm uptrend nih. Pola-polanya jarang membuat swing low yang dalam ya. Paling swing low-nya seperti ini, turun habis naik lagi.
kemana arahnya 1500. Nah ini resisten 1500 sudah berapa kali gagal diuji. Kalau Senin gagal lagi lewat ya udah siap-siap turun. Target turunnya 1400 dan maksimal ya maksimal 1350 atau 1300 ini. Kalau dia sampai membuat swing low-nya yang cukup dalam, itu lebih menarik ke sini. 1350, 1300 dan naik lagi. Ya, karena itu resisten semenjak 2018, 4 tahun yang lalu akhirnya mampu dilewati. Ya, swing low-nya ke bawah itu masih bagus ya. Jadi lebih baik hindari dulu harga sekarang karena udah tinggi ya. Masih banyak saham lain. Tapi kalau minat ya silahkan juga. Pastinya SSMS ini masih saham repo ya, masih di maintain sama market makernya. Ya, seperti itu ya. Apa itu saham repo ya bisa lihat di Google ya. Simpelnya itu saham gadai ya. Jadi emiten itu gadai sahamnya ke pihak ketiga. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TPLA yang ditutup terkoreksi 1,28% ke harga 770. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker saharinya TBLA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TBLA belum kemana-mana ya. Padahal TBLA ini bagus. Saham berfundamental bagus. Tapi ya itu sahamnya belum kemana-mana. Kalau dilihat kondisinya juga ya likuiditasnya kecil. Nih Bitover juga kurang bagus. Ya yang penting jangan sekali lagi turun dari 750 lah. Kalau dia turun dari 750 tutup di bawah itu ya udah gagal. Risknya padahal kecil nih kalau minat ya. Paling mentok 4% dengan target bisa sampai retest trendline downtrendnya ini di 800 ya. Bisa seperti inilah ya. Cut lossnya itu paling mentok 3,5%, 4% lah. Dan target terdekat sama 3% juga dan bisa sampai loh 840 850. Kalau dia break 840 850 itu ya udah lanjut uptrend untuk TBLA. Ini kan dia makin menyempit nih. Ya bisa aja 1-2 bulan ke depan break ke 800 pelan-pelan naik 850 dan ke atas ya. Coba kalau dilihat candle weekly-nya. Weekly-nya juga biasa aja nih. Dan minggu kemarin dia membentuk higher high, higher low ya. Itu biasanya bagus kalau sudah membentuk seperti itu polanya. Dan kalau dilihat bulanannya, bulan kemarin koreksinya volumenya makin kecil ya, dan kalau bulan ini rebound dan bisa tutup di atas 800 itu menarik. Bulan depan targetnya 850 TBLA. Jadi seperti itu untuk TBLA ini menarik. Yang penting ya jangan turun lagi dari 750. Kalau dia tutup di bawah 750 ya ada peluang gagal ya bertahan. Ini kan lihat sudah bertahan hampir 2 minggu. Ya konsol aja. Paling 760 turun naik lagi, 760 turun naik lagi. Ya sepertinya lagi ditahan. Ya kalau sampai jebol berarti yang nahan udah nggak mau kan. Seperti itu aja berarti kita harus siap-siap stop loss juga. Seperti itu untuk TPLA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PALM walaupun nggak sepenuhnya bergerak di sektor CPO. Terkoreksi 0,58% ke harga 845. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker Sabaria ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PALM bagus. Yang penting nggak turun dari 800. Karena EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60. Yaitu pertanda ada peluang uptrend. Dan kelihatannya juga konsolnya juga bagus. Kuncinya jangan turun dari 800. Nggak perlu nunggu EMA 200. Pokoknya tutup di bawah 800 out aja. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Nggak harus juga jual cut loss. Kalau misalnya rugi. Kalaupun yang masih untung dari bawah profit taking, kalau jebol 800 juga boleh, atau nggak mau tetap hot berharap profit lebih besar juga boleh. Nggak ada yang salah di pasar modal itu ya. Apapun strateginya ya bisa silahkan dipakai kalau itu bisa menghasilkan profit. Yang salah itu yang maksain strategi dia dipakai orang lain ya, harus sama ya, nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk PALM menarik nih. Untuk PALM kalau minggu ini bisa break 880. Sepertinya masih bisa. Sentimennya kan mau akuisisi MMLP. Jadi masih bagus untuknya. Apalagi ini koreksinya volumenya makin kecil. Ada peluang break 880 seminggu ke depan. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk PALM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada IPPE yang ditutup terkoreksi 5,1% ke harga 260. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada distribusi. Distribusinya tapi banyak broker retail ya.
langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPPE harus bertahan di atas 260. Kalau gagal ya udah pola dead cat bond. Dia cuma membuat high yang lebih rendah, sebelumnya di 380 terus turun ke 320. Kalau jebol lower low dan turun lebih dalam. Kondisi seperti ini harus rebound. Senin itu harus hijau. Yang penting selalu bertahan di atas 250. Jebol 250 ya udah. Kalaupun koreksi Senin ya nggak masalah. Yang penting tetap bertahan di atas 250. Kalau di bawah itu, di bawah 250 tutupannya itu agak rawan, hati-hati. Itu aja ya. Untuk IPPP. IPPP ini mau lebih aman tunggu dia kembali ke atas 300. Kalau dia seminggu ini balik ke atas 300, itu aman tuh ya. Titik aman pertamanya. Jangan bergerak di bawah 300 untuk IPPE. Kalau di bawah itu ya support pertahanan terakhirnya 250, jebol itu siap-siap gagal bertahan dan bisa lanjut downtrend. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.